Raffi Ahmad siapa yang nggak tahu ya kan? Itu entertainer. Itu orang Bandung no. Sama ya. Orang Sunda juga. Serah tuh, salah naon ya. Saya bukan orang Bandung, bagus mana siap goblok. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Obed Syam di konten Komenin aja. Bersama saya Obed Syam dan di samping saya Ade. Di episode yang kedua. Oke. Oke, semangat buat teman-teman khususnya kaula muda yang ingin menjadi orang sukses. Kali ini kita mau bahas apa nih? pengusaha kali, seru kali ya. Oh, pengusaha. Soalnya lagi penting banget, orang-orang pengen jadi pengusaha lah. Betul. Pengen jadi inilah, pengen jadi itulah. Dan salah satu cara kita untuk menjadi orang kaya adalah untuk menjadi seorang pengusaha sih katanya. Betul, karena orang kaya sama orang sukses sama nggak sih Mas? Orang kaya dan sukses tergantung persepsinya masing-masing. Oke. Persepsinya gimana maksudnya? Ya, cara pandang orang kan sukses itu banyak. Sukses ketika kita bisa makan hari ini, merasa sukses. Oke. Bisa. Oh, bisa. Itu Ketika sukses kita, ya? ketika kita punya pencapaian atau achievement, punya uang 10 juta di hari ini, bisa orang mengkategorikannya sukses. Oke, berarti tergantung orang ya. Betul. Oke, jadi buat teman-teman juga ya itu, jangan lupa like, comment, subscribe dulu. Tadi belum. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel ini. Like, comment, Betul. subscribe dan share tentunya. Share. Buat teman-teman yang baru mampir di channel Obed Syam, jangan lupa like, comment dan subscribe tentunya, lalu share ke sosial media Anda. Dengan kalian subscribe, kalian ikut andil mensupport channel Obed Syam agar saya Obed Syam bersama Bung Aditya terus up to date membuat video-video terbaru. Dan baik lagi mungkin yang baru tahu konten Komenin ini, jadi kita Komenin ini adalah mengomentari hal-hal yang lagi highlight di Indonesia tentunya. Yes. Jadi kayak tadi kita mau ngomongin pengusaha, ya berarti hari ini kita akan ada bahasan tentang pengusaha, yaitu berita-berita highlight yang ada di Indonesia. Betul. Ya, mudah-mudahan kalau kita berbicara pengusaha tentunya kaula muda yang bisa terinspirasi dari orang-orang yang kita komenin hari ini ya. Betul, mudah-mudahan bisa ada faedahnya lah konten kita. Iya. Jadi teman-teman dengerin setengah jam, sejam nggak sia-sia. Nggak sia-sia. Oke, langsung Pan, berita pertama Pan. Ya, langsung ya. Oke, untuk yang berita pertama ada yang tentunya sekarang pesawat tuh. Punya pesawat pribadi. Yaitu Bung Gilang. Apa nih? Nih beritanya kisah Juragan 99 dari tukang cuci jadi kaya raya. Tukang cuci apaan ya? Belum ya? Jadi ini emang Juragan 99 ini emang hebat banget ya Mas ya, bisa kita bilang. Hebat banget. Inspiratif banget. Dia juga kita ini lihat. Mungkin yang bisa diikuti nih jejaknya untuk khususnya kaula muda nih. Dia usahanya dagang ya berarti Mas ya? Dia sewa-sewa dagang. Tadinya tukang cuci motor. Jadi dia tukang cuci motor, lalu dia punya bis juga. Pernah jualan keset juga katanya. Pernah jualan keset dan biaya hidup dia cuma 15.000 per hari. 15.000 per hari itu. Waduh, berarti receh juga dia. Berarti pernah hidup yang maksudnya betul. Bisa ditaraf dari taraf bawah. Oh iya, menjual produk kosmetik. Oh iya benar, MS Glow. Jadi memang bisa kita bilang Mas Gilang ini adalah sosok muda yang memang sukses di usianya 32 tahun kalau nggak salah. 32 tahun ya? Masuk ke anggota Mas juga ya di HIPNI ya? Iya. Iya, apa enggak? Belum tahu saya. Belum ya? ada. Belum pernah ini ya, belum pernah sharing bareng ya. Ya mudah-mudahan kalau Mas Gilang lihat mau main kemari Mas. Wah, seneng banget kita Mas, bener seneng banget. Seneng banget. Bener seneng banget sampai banyak fans cinta sama dia. Iya, kita biasa lewat doang ke Tower Juragan 99 di Pancoran tuh. Sebelum dia di Pancoran ya? Ada dia kantornya dia. J99 itu ya? Iya, J99. Nah, saya mau nanya nih Mas nih, dia kan usahanya banyak tuh ya, ada pesawat, ada juga pariwisata, bis pariwisata. Lalu ada MS Glow. Iya. Dan dia punya pabrik sendiri tuh. Nah, Mas Obed kan nih pengusaha juga nih. Dan tadi juga kan punya background yang sama, dia juga tukang cuci, Mas Obed tukang cuci juga kan? Harapan sih bisa mengikuti jejaknya. Iya, belum ya. Doa terbaik mungkin dari para penonton nih.
Yang mudah-mudahan kan ada yang tahu ya dijabah, kan. iya. Kan ada yang tahu. Iya. Aja kan. Harapannya harus Coba lebih. dulu beliau bisa taraf hidupnya ya untuk budgeting 15.000 per hari, Bro. Itu udah merit apa belum dia waktu dia itu? Itu 15.000 gue di SMA aja cuma dapat mie ama. Tapi hampir mirip ketika saya dulu awal-awal ke Jakarta itu 5.000 berharga Mas ya? per hari. Sekali makan 5.000 budgeting. Jadi saya makan itu 2 kali. Jadi 10.000. Nggak pengen gitu makan di restoran gitu. Ya pengen banget lah tentunya. Makan enak siapa sih yang nggak mau? Tapi kembali lagi ke kesadaran diri ketika kita di taraf hidup yang tentunya serba kekurangan. Tentunya kita tidak berpikir yang gimana-gimana untuk kita bisa bertahan hidup aja ya rasa syukurnya udah luar biasa. Jadi mengkesampingkan kesenangan terlebih dahulu Mas ya. Nah, itu yang menjadi prinsip Waduh, anak-anak muda milenial yang sukses. gue bener. Lanjut Mas, gimana Mas? Itu kebanyakan anak muda yang sukses di usia muda mereka mampu menunda kesenangan sesaat demi kesenangan hari esok. Delaying of gratification. Itu kata bijak dari para motivator. Artinya Menunda kesenangan sesaat demi kesenangan hari esok. oke. Jadi Itulah yang contoh berakit ke hulu, ceng. berenang ke tepian. Sakit Dahulu. susah Dahulu. baru kemudian Senang. jangan bersenang-senang dong. Apa, no? Kayaknya kalau bersenang-senang itu Foya-foya. kurang Berarti berfaedah. apaan nih? Baru kemudian bisa membeli hobi. Oh, oke. Iya. Tentunya ketika kita sukses di usia muda, seperti Mas Gilang bisa punya banyak koleksi. Iya, nanti ada Dari- ada ini juga ya, ada sambil kita lihat kekayaan Mas Gilang juga kita kasih lihat ini ya. Iya. Jadi apa aja? Dia punya mobil-mobil sport car. Dia punya Mantep ya. pesawat jet. Pesawat. Itu luar biasa. Kita kebayang gak sih kalau kita yang masih mentalnya mikirin itu dia parkirnya ya, biaya maintenance-nya aja itu. Kita kan ke situ. Ketika kita mental kita masih nihil. Iya, bener. Pasti. Terus yang tentunya katanya Bang Gilang ini orangnya humble, Bro. Enggak sombong. apa karena mungkin background juga ini nggak sih Mas? Dan yang saya suka selalu beliau ini bisa berbisnis dan selaras dengan istrinya, Bro. Iya, dan emang sama-sama cerdas. betul. Dan di beberapa kesempatan juga Mas Gilang kelihatan benar-benar sayang banget sama Iya, istrinya. Bro. Mas Gilangnya ganteng, istrinya cantik Iya. juga, Bro. Dan memang secara Islam juga katanya kan emang kalau misalkan semakin kita menyayangi istri, percepatan rezeki. melihat istri kita seneng bahagia terus rezeki ngalir terus Mas. Betul. Mas Obet udah nikah kan ya? Udah. Itu ngerasain Mas ya? Ya, alhamdulillah. Aduh. Ya, Jadi mudah-mudahan Bro Girang ini bisa menjadi inspirasi kita yang mungkin Betul. pengantin baru ya. Yang ini ya supaya bisa bahagiain istrinya. Barangkali Amin. ibaratnya kan kayak Bang Mas Gilang kan ketika beliau punya MS Yeah. Glow ini kan tiada lain dari jejak seorang istrinya betul. yang bermain di dunia kosmetik. Akhirnya dia dikembangin punya ya. kesempatan untuk Betul. memiliki brand sendiri, punya pabrik, bla bla bla. Wah. Dan akhirnya hebatnya infonya adalah meledak. pabrik dari Mas Gilang yang MS Glow ini juga mempekerjakan pekerja disabilitas juga di sana. Itu luar Jadi, biasa, Bro. Ini Jadi ya, niat-niat baik para entrepreneur itu makanya luar biasa. tapi emang bener sih Mas, maksudnya gini loh. Kadang-kadang kita ngeliat influencer yang zaman sekarang ya, itu kebanyakan kalau mereka contohnya nih berbagi ke orang, Ya. itu kebanyakan banyak buat itu di kontennya dan memang tujuannya untuk konten. Untuk konten. Kalau Mas Gilang, Kayak- saya jujur sangat jarang melihat kontennya berbagi. Aha. Tapi Sekali berbagi juga, wah, luar wah ya biasa. Allah, itu dan mungkin kita nggak tahu di belakang emang banyak dia yang memberikan ke orang juga, dan contohnya hal-hal kayak tadi Iya. MS Glow itu aja yang ngasih tahu itu bukan dia sendiri tapi orang Iya. lain yang ngasih tahu bahwa MS Glow mempekerjakan orang pekerja yang disabilitas. Wah, ini Selama keren ini sih saya melihat sosok beliau ini nggak ada gimmick gitu. Iya benar, dan nggak pernah macem-macem, nggak neko-neko Betul, orangnya. nggak neko-neko. Saya ngeliat dari postingannya juga nggak pernah macem-macem. Ya udah ngalir aja sebagai Ngalir orang aja. seorang Gilang yang apa adanya seperti itu. Wah, Udah. Bung Gilang, kamu bisa menjadi inspirator Betul. untuk kita-kita Betul. kaula muda yang ingin keluar dari Kemiskinan. kesusahan, kemiskinan,
kenyataan hidup yang belum terputus gitu. Pahit. Ya, pahit. Ya. Selalu mudah-mudahan Mas Gilang selalu bisa ngasih motivasi buat kita-kita dan tentunya teruslah berkarya ya. Seperti Obed Sam nih mudah berkarya. Mudah yang berkarya. Nanti akan ya mudah-mudahan Bang Gilang bisa mampir di channel. Amin Mas Gilang, semoga mendengar. Nanti saya akan tag Mas Gilang 99 kali biar kayak J99. Oke. Kalau Bang Gilang kan mainnya di pariwisata. Barangkali bisa sharing sama Obed Sam, saya main di rental mobil. Tuh, collab. Di YouTube bisa collab, di sini bisa collab juga. Okay. Dan memang juga ini bisa kita lihat juga ya bahwa memang Obed Sam jadi si Bang Gilang Gile ini memang juga lingkungannya juga mendukung, Mas. Iya. Contoh dia bergaulnya banyaknya sama Raffi. Sama si Rudy Salim. Yang memang pengusaha Rudy Salim kita tahu lah pengusaha mobil supercar yang memang dia punya apa namanya? Prestige ya? Prestige ya. Pokoknya dia untuk gudangnya mobil-mobil mewah yang jualan itu tuh Rudy Salim. Biasa Bang Rudy Salim. Raffi Ahmad siapa yang nggak tahu ya kan? Bang Raffi itu entertainer. Itu orang Bandung no. Sama ya? Orang Sunda juga. Tuh, saya naon ya. Saya bukan orang Bandung, belegu mana sih goblok? Saya nggak tahu. Ya maksudnya siapa yang nggak tahu Raffi Ahmad? Raffi Ahmad ini orangnya bisa jadikan figur untuk contoh kita juga. Iyalah pasti. Beliau tentunya orangnya humble juga. Benar. Dan katanya untuk yang ada di Run Entertainment hidupnya bisa sejahtera juga. Betul, dan juga dia bisa memanusiakan manusia lah ibaratnya. Betul banget. Luar biasa tuh. Sekarang siapa yang nggak tahu Run Entertainment, Mas? Ya, itu platform digital yang besar banget. Udah berapa sekarang subscriber dia? 23 juta ya? Ya mudah-mudahan kita bisa lah nyampe 100 ribunya. Amin. Cita-cita harus tinggi. Cita-cita harus tinggi. 50 juta. Obed Syam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya maksudnya siapa yang nggak tahu tentang Run Entertainment? Beliau juga dekat banget kan sama istrinya ya. Wah, walaupun digadang-gadang sering jadi gimmick, katanya selingkuh. Ya, itu emang Raffi dari dulu emang udah begitu gimmick-gimmicknya. Tapi luar biasa loh. Ibaratnya dalam perjalanan kisah hidup dia kan bisa pernah tersandung masalah narkoba. Betul. Lalu ya kalau secara mentality kan tentunya sangat bisa bikin drop juga dan juga ibarat karakter kita kena juga kan. Tapi tentunya Bro Raffi ini jalan hidupnya ya bagus lah ibaratnya. Sekarang karena saya lihat tuh dia sama ibu itu luar biasa. Kalau kata Khairul Tanjung itu ibu adalah jimat. Itu bener kayaknya. Bener sih, memang bener sih. Ya ketika kita kepada orang tua itu baik, ibu bilang baik, kita ibaratnya apa kebutuhan dia kita penuhi. Kayaknya Bang Raffi ini seperti kayaknya kan dekat ngasih hadiah terus. Bener. Itu kayaknya bisa jadi jimat untuk jimat berkahnya. Itu yang mungkin banget. Di samping Bang Raffi yang intelektualnya cerdas juga sehingga beliau dapat menangkap peluang-peluang yang ada. Dia sangat bisa memanfaatkan apa yang ada dan bisa mengikuti mode zaman. Iya. Ya kan banyak juga. Ini kan naiknya dia tuh barengan almarhum Olga ya dulu ya. Ya itu almarhum Olga luar biasa lagi Mas kita bisa bilang dia bisa udah menaikkan siapa aja kan. Iya betul. Ada banyak figur-figur yang diangkat kan. Luna Maya pun juga dulu kan sempat diangkat sama dia. Itu luar biasa lah. Banyak pokoknya banyak artis-artis yang memang juga ya kalau kita bicara Olga Saputra ya. Iya. Dan mungkin itu juga hal yang ditiru oleh si Raffi Ahmad ini memuliakan teman-teman dia yang membantu dia dari awal. Iya. Ini patut dicontoh banget gitu. Jadi ya kita bisa tahu lah Raffi Ahmad Trans Entertainment siapa yang nggak tahu gitu kan sekarang udah platform digital yang memang apalagi sekarang punya klub bola. Wih. Ya kan? Trans Cilegon FC. Iya, dia diakuisisi dan sekarang udah kemarin juara 2 Liga 2. Bayangin aja 1 tahun diakuisisi, bisa dapat prestasi juara 2 Liga 2. Dan tahun depan masuk ke Liga 1-nya Indonesia. Dan Arema punya Bro Gilang. Arema FC dia kan presiden Arema. Wow. Sekarang saat ini di tanggal 6 Desember ini masih juara klasemen Liga 1 dan calon juara Liga 1. Kita bisa lihat, Bro. Ini bukti nyata, coy. Kang Raffi, kok ke Banten ke Persib Bandung aja orang Bandung. Malah dikata Bandung Persib sama Bro Obed Syam amin. Ntar presidennya Bro Obed Syam biar jadi mata. Tapi memang sebenarnya kalau klub bola kita bicara klub bola,
memang dari manajemennya dulu Mas ya. Dari Manajemennya dulu disejahterakan pemainnya. Banyak yang bilang gini, netizen kan nyinyir tuh. Belum main bola udah dikasih ini itu. Wah, belum main bola udah dikasih sepatu, udah dikasih ini, dikasih mobil, dikasih itu. Terbukti itu strategi sekarang gini, kita ketika disuruh belajar, nah belajar, kalau misalkan kita nggak difasilitasi buku, pulpen, gimana kita mau perang? Bener nggak? Sekarang kalau misalkan pemainnya nggak kita berikan sepatu, ini kan kesungguh-sungguhannya kurang. Benar, itu dia. Ini bos doang bilangnya, tapi kesejahteraan atau ini tapi memang benar, tapi yang dilakuin Rafi sama Gilang luar biasa. Jadi mereka bisa memfasilitasi ketika you mau berangkat perang sama tim bola apa. Nih, gue kasih apa yang lu butuh. Gue kasih ibaratnya sepatunya, bajunya, bolanya, sehingga mereka siap perang gitu. Jangan mati-matian gitu. Bener gak? Betul banget. Dan memang ya mungkin ya namanya netizen bebas ngomong apa aja lah. Ya, netizen. Kayak kita juga kan netizen nih. Iya, pokoknya dalam kehidupan ini ada sisi negatifnya, yang pro, ada yang negatif. Ya, orang kalau udah benci mah kadang-kadang napas aja salah, Mas. Iya. Iya. Orang udah benci sama orang nih. Betul. Napas aja salah. Yang bener aja bisa salahin. Iya. Nah, makanya udah nggak usah. Oke, Bro Rafi, Bro Gilang, berjuang aja. Good buat kalian tentunya. Oke. Dan juga memang kalau kita bicara sepak bola Indonesia ya. Sepak bola Indonesia kayak Arema FC ini memang juga ya tadinya juga Bro Gilang ini luar biasanya adalah dia mempersatukan Arema FC, Arema Indonesia. Karena kan tadinya dualisme. Ada dua. Ada Arema yang di Liga 3, ada Arema yang di Liga 1. Nah, si Bro Gilang ini beda sama presiden-presiden yang dulu. Kalau presiden-presiden yang dulu itu rata-rata tetap membedakan gitu. Tetap membedakan yang jadi artinya ego yang didahulukan ya. Yang gua urusin ya udah cuman yang Arema FC aja yang memang ada di kasta tertinggi Indonesia. Sedangkan Arema Indonesianya enggak, dan Bro Gilang ini sekarang sudah mensponsori Arema Indonesia juga. Jadi hebatnya di situ. Dan juga ternyata yang baru saya tahu juga Raffi Ahmad, Rudy Salim dan Bro Gilang ini mensponsori penuh Liga 3 Indonesia. Jadi yang tadinya Liga 3 nggak bisa ditayangin di TV, nggak ada Liga 3 di TV, nggak ada yang nonton. Itu kan sama aja kayak pertandingan antar kampung kan, karena kan satu provinsi ada berapa tim itu diadu di situ. Nah sekarang udah bisa ditayangin di Rans Entertainment secara gratis. Keren banget. Keren banget nih teman-teman. Jadi ini figur-figur yang memang patut menjadi contoh yang jadi, baik ya. Jadi ketika kalian next dimampukan secara finansial, tentunya lihat cara-cara Rafi dan Bro Gilang menjalankan realita kehidupannya. Mereka jadikan kekayaan atau bebas finansialnya, kebebasan finansial ya Mas ya? Iya. Untuk kemaslahatan bersama ya. Kita ada berita nih dari Raffi Ahmad juga bilang bahwa apa? Dia memberikan bonus atau apapun itu memang adalah hak pemain. Jadi ya udah saya berikan aja yang memang menjadi hak mereka. Betul. Dan mendigitalisasikan klub bola ini untuk di Indonesia ini masih tabu. Rans Entertainment mencoba membuatnya jadi nyata. Waduh, jadi memang awal-awal tuh masih tabu. Iya dong. Agak mungkin kayaknya. Emang kalau kita bicara klub Indonesia itu rata-rata jarang Mas yang go public melalui online tuh jarang banget. Jarang ya? Jarang banget, dan memang kita bisa bilang kalau si Rans Entertainment ini atau Rans Cilegon FC ini mengawali digitalisasi yang mungkin kalau kita Raffi pernah ditanya nih, lu ngapain sih beli klub bola, kan lagi pandemi, kan nggak ada pertandingan, nggak ada apa-apa, terus buat apa ada lu beli klub bola? Gua punya planning lain, kata Raffi. Berarti kan memang, dan katanya udah balik modal. Ya orang, siapa yang mau beli? Coba Cilegon itu di Banten Mas. Itu siapa yang mau beli? Coba siapa yang mau beli? Dan Raffi Ahmad punya planning lain. Emang kalau orang bisnis mah beda ya Mas ya? Beda. Kayak Mas Obed Syam mungkin juga kita nggak tahu ya kan, dari 5 tahun 10 tahun udah bisa memprediksi. Itu bener ya Mas ya memang ya? Tapi bukan berarti orang yang nggak memprediksi itu orang yang gagal kan? Enggak kan? Iya, enggak. Berarti memang kalau misalkan orang mau sukses itu dia harus punya master plan atau enggak? Iya. Master plan. Ya tentunya kalau kita hidup tanpa rencana, tentunya
kita akan berputar di ruang lingkup itu aja. Oke. Tapi ketika kita memiliki plan, rencana, Mas Adit tadi dari Depok mau ke Pasar Minggu. Iya. Kalau misalkan Mas Adit nggak ada rencana untuk kesini, ya mungkin nggak datang. Nggak akan jadi. Iya benar. Jadi harus punya goalsnya ya Mas. Iya. Dan tentunya bagaimana ketika kita punya goal itu kita memperkuat alasan yang kuat untuk membuat diri kita konsisten. Tapi gini Mas, bener nggak sih orang kadang-kadang punya rencana tapi gagal, padahal mereka nggak tahu apakah rencana itu yang buat mereka berhasil atau tidak. Tapi rata-rata orang belum ngejalanin suatu yang pengen dia kerjain, itu udah nyerah duluan. Kayak menganggap, gua ngapain lah ke sana, gua ngapain lah ke sini. Itu menurut Mas salah satu momok untuk anak muda sekarang nggak sih? Yang kalah sebelum mencoba gitu. Kalau saya sih jujur, kalau gue tipe orang yang memang ketika gue mencoba sesuatu, gue akan coba dulu. Kalaupun memang itu gagal, ya biar gue gagal di saat gue mencoba, bukan gue gagal saat gue mau mencoba. Yeah. Menurut Mas Obed gimana? Kalau menurut saya, bagusnya itu ketika kita menjadi seorang anak muda, kita mampu untuk meng-create atau menciptakan peluang-peluang yang tentunya kita bisa mempersiapkan diri kita. Yang dinamakan sebuah keberuntungan adalah ketika ada kesempatan kita memiliki kesiapan. Jadi kita bisa menciptakan keberuntungan tersebut dengan kita bisa mempersiapkan diri kita, membekali dengan knowledge, pengetahuan maupun skill yang tentunya belum kita maksimalkan yang sudah Tuhan berikan kepada sumber daya yang ada di dalam diri kita ini. Kebanyakan anak muda salah kaprah dengan dogma-dogma yang tadi pernah saya bilang bahwa kita terjerumus oleh dogma atau kosakata yang seringkali menjerumuskan kita, seperti tidak mau mencoba ini. Kenapa? Ketika kita harusnya menghilangkan atau menghapus kosakata-kosakata yang tidak memberdayakan diri kita. Salah satunya ketika kita berikan peluang, dia bilang gue gak bisa, gue gak berpengalaman, gue gak mampu. Di awal-awal lo mau gak jadi pengusaha, gue gak ada modal. Ketika dia dikasih modal, gue gak ada pengalaman, gue ada skill. Seharusnya kita coba. Ketika kita coba untuk memulai, tentunya kita akan belajar. Nah, kebanyakan kenapa sih peluang-peluang itu jarang sekali didapatkan oleh orang-orang yang kurang beruntung? Sebenarnya bukan kurang beruntung, tapi kita tidak menciptakan peluang itu. Jadi banyak ketika peluang datang kita hiraukan. Jadi seolah-olah gak ada peluang bilangnya. Padahal ternyata entah mungkin gak ada kesiapan. Gak ada kesiapan. Maksudnya kesiapan ketika peluang itu datang. Iya. Wah, ada peluang nih. Harus nangkep. Gitu. Iya. Ya sekarang kosakata yang tidak memberdayakan diri kita ya seperti paradigma uang. Paradigma uang, orang misalkan kita seolah-olah membuat paradigma uang bukan segala-galanya, tapi dalam kehidupan yang real segala-galanya pakai uang. Betul gak? Betul banget. Uang akar dari segala kejahatan katanya. Justru gak ada uang itu yang membuat orang berbuat jahat. Bener gak? Betul. Itu paradigma seperti itu yang harus kita ubah di mindset kita, harus kita reset sehingga uang akan sangat senang kepada mereka yang secara bijak menggunakan atau memaknai uang itu gitu. Ya, jadi lebih ke arah untuk bisa ya kalau dapat duit nih dimanfaatkannya untuk apa gitu. Iya. Lalu rasa syukur kita. Betul. Nih, kebanyakan kan orang-orang kita nih pribumi kalah sama orang-orang etnis Chinese ya. Iya, kenapa tuh? Kebanyakan orang-orang kita ini ketika diberikan kesempatan kaya sedikit, OKB, lifestyle kita, karakter kita berubah. Kita gila hormat,
langsung beli segala macam. Kita poya-poya tidak bisa ini, lalu kita bersikap yang kurang baik. Ketika saya lihat orang-orang Chinese, mereka bisa menyikapinya dengan baik, Memanage dengan baik ya Mas ya. Ketika orang kita kan ketika mereka udah meng-hire karyawan, lalu ada customer, bukan berarti kita pun tidak bisa untuk meresponnya. Jadi ketika orang-orang Chinese ketika pekerjanya lagi tidak ada kan, mereka tetap bisa melayani. Gitu. Nah, itu bukan berarti walaupun kita lihat pencapaian dia atau kekayaan dia udah luar biasa, tapi dia tetap memiliki jiwa melayani. Karena kenapa mereka mau melayani? Karena mereka itu salah satu menghargai hasil dari kerja keras yang udah mereka dapatkan. Ketika mereka tidak bisa melayani, berarti mereka sedang membuat atau menciptakan kehancuran dalam usahanya atau bisnisnya. Ini ngeri banget ya. Jadi memang kesuksesan itu memang ya secara gampangnya adalah tidak singkat, tidak gampang, dan memang prosesnya pun akan panjang. Entah apa prosesnya akan dilalui, setiap orang beda-beda Mas ya. Betul. Ada yang mungkin satu kali peluang jadi. Ada yang 1, 2, 3 kali 4 sampai modar baru jadi. Ada juga. Contoh kalau teman-teman bisa tahu, mungkin juga kalau teman-teman sering makan KFC, si siapa namanya punya Colonel Sanders ya? Colonel Sanders itu dia di 60 tahun. Itu baru sukses coy. Ditolak melulu. Betul. Punya resep ayam, ya kan? Fried chicken. Keliling-keliling restoran, nggak ada yang mau. Betul. Umur 60 baru ada orang yang mau bikin. Betul. Dan sekarang anak cucunya merasakan coy. Siapa yang nggak ada? Sampai sekarang beliau gak ada. Namanya, fotonya masih ada. Colonel Sanders. Coba sama istri ditinggal, mau sempat bunuh diri. Kerjasama banyak ditolak. Itu dia. Jadi ini buat teman-teman yang di usianya 40 tahun ke atas masih ada peluang sukses. Sukses itu tidak melihat umur ya Mas ya. Umur. Karena yang tadi itu peluang entah peluang di mana yang akan berhasil. Semakin kita terus mencoba, tentunya banyak kesempatan untuk mencapai kita jadi orang-orang sukses, orang-orang hebat. Karena semakin banyak hal-hal yang kita coba, semakin banyak pengalaman jam terbang dalam kehidupan Betul. kita. Karena jam terbang itu yang mempengaruhi kita juga memang. Yes. Ya contoh kayak kita bikin konten kayak gini juga jam terbang kita akan semakin banyak. Ya, karena kita tentunya hidup itu tahu banyak. Kita harus terus belajar. Bagaimana caranya kita bisa bertahan adalah dengan kita dapat menyesuaikan dengan keadaan atau perubahan sendiri. Dinosaurus binatang yang mungkin besar, buas, tapi dinosaurus tidak mampu bertahan dengan perubahan, tidak bisa menyesuaikan dengan ini, sehingga beliau hanya ada kerangkanya sekarang. Iya, dan gede banget. Punah. Gede banget. Dan makanya banyak pengusaha-pengusaha yang tentunya jatuh bangun kehidupan, kita bisa belajar dari peristiwa-peristiwa kisah hidup mereka dan bagaimana kita bisa tetap eksis. Apakah masalah strategi dalam kita berbisnis, apakah karena attitude atau karakter kita yang kurang baik karena berpengaruh Mas ya, menghancurkan kita. Jadi nggak serta-merta ibaratnya kehancuran dalam bisnis itu karena usahanya gak jalan. Misalkan kita main judi. Judi nih ya. Judi. Ketika kita mungkin udah gila judi kan, usahanya padahal udah sehat, udah jalan, bahkan udah autopilot mungkin. Oh ada Mas ya? Ada juga. Jadi maksudnya ada pengusaha yang mungkin secara usahanya dia udah berjalan. Iya. Cuma gara-gara judi malah jadi hancur. Iya. Ada ya berarti ya? Ada. Wow. Ada yang masalah cewek. Oh kan harta tahta wanita tuh. Oh iya. Harta tahta Aditya. Oke deh. Ya itu dia. Jadi Raffi Ahmad tadi juga kita dan Bung Gilang, Rudy Salim. Rudy Salim adalah contoh anak muda milenial yang tentunya menjadi figur yang sangat luar biasa, yang kisah dalam perjalanan hidupnya menjadi inspiratif banyak kalangan muda seperti saya sendiri, tentunya sangat terinspirasi. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti jejak dan kita bisa duduk bareng. Amin Allahumma amin. Aduh, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga kalau misalkan teman-teman ada pengen sesuatu yang pengen kita komenin, langsung aja tulis di kolom komentar. Ya, jadi terima kasih. Nanti mungkin ada konten-konten lain lagi. Oke, sekian dulu untuk sehat selalu. Kali ini. Sehat selalu. Jaga protokol kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.